Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari, tanggal 3 Januari, alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja, wa 'ala junubihim saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera streaming, nangis pula tuh. Ya Allah, bukan ngelihat tempat sujud, lihat kamera. Setelah selesai baru tahu rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streaming ta'ala? Ustadz Somad ngomong aja begitu, dia sendiri hari ini streaming, ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas, doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustadz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustadz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam, dia berdoa, ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talqinkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air, karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan, dia bawakan. Mau? Kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan, aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang sakit mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Bayangkan kalau kau di ruang ICU rumah sakit di tengah malam, jam 2 malam, security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke Azikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang gak hadir Pak Ustadz, yang nonton streaming, yang streaming mengikuti program ini juga matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang tidak streaming Pak Ustadz, yang cuma nonton, itu pun tidak live, beberapa hari setelah ini tetap juga mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz gimana kalau zikirnya rajin tapi nggak sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berzikir la ilaha illallah tapi nggak sholat, dia sudah punya kunci tapi giginya nggak ada. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, tapi gigi-gigi geriginya nggak ada, tidak akan mungkin pintu terbuka. Logika berpikir sederhana tapi tepat mengena sasaran. Maka mesti gerigi-geriginya kita laksanakan. Sholat berjamaah di masjid. Saya nggak bisa ke masjid Pak Ustadz, kenapa? Covid. Dulu sebelum Covid nggak ke masjid juga.
Kata Covid, kenapa aku dikambing hitamkan juga? Kata Covid, cukuplah kambing aja yang kau kambingkan, jangan Covid pun kau kambingkan juga. Mencari-cari alasan, padahal sebenarnya tidak ada alasan sama sekali. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah, berkumpul kita bersama. Ini kenapa tidak ada Covid ini sekarang? Karena tahun baru nggak ada Covid. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri dia baru datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong jangan dipotong. Ini khawatir nanti ada yang moto. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang punya anak-anak, bawa zikir walaupun mereka belum berzikir, walaupun dia lari-lari lompat-lompat, walaupun dia main-main, nggak apa-apa, itu jadi kenangan. Nanti setelah dia dewasa, dia akan teringat kenangan masa kecil saat dibawa ayah dan ibu. Saya sampai hari ini 2022 kalau ngelihat beduk, itu beduk kan, itu beduk, masih tetap teringat kenangan masa kecil. Dulu kalau saya ke masjid, saya masuk ke dalam beduk itu, tidur dalam. Ada satu penjaga masjid, dia iseng, kalau dilihatnya saya dalam, dipukulnya kuat-kuat. Sampai sekarang saya ingat, entah dia masih hidup atau udah mati. Beduk mengingatkan. Keyword kata kunci, mengingat beduk, ingat masa kecil. Dibawa orang tua ke masjid. Dulu di masjid pintunya dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Daun pintu itu kalau ketemu tertutup. Saya di dalam tutup. Saya intip khotib khutbah Jumat, melihat khotib. Saya tengok orang-orang lain itu tidur semua, itu tetap terjaga. Ternyata setan tidak masuk ke situ untuk menggoda saya, karena tempat itu sempit. Di atas kubah, di dekat kubah itu ada kayu-kayu. Saya naik ke atas, ngintip orang sholat dari atas. Berarti Ustaz nggak sholat sekali-sekali, tapi main-mainnya di masjid. Kalau anak-anak kita ajak main-main di masjid, nanti sampai besar dia akan teringat masjid. Tapi kalau kita bawa ke mall, sayang anak ke mall, sayang anak belikan handphone, sayang anak belikan motor. Lama-lama anak kita berpikir kalau sayang mesti ke mall, kalau nggak ke mall berarti nggak. Kita yang merusak logika anak kita berpikir. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih, fitratul Islam. Siapa yang merusaknya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Anak-anak kecil biasakan pakai sarung, biasakan pakai jubah, biasakan pakai sorbang, dekatkan dengan Ustadz Abdus Syukur, usapkan kepalanya minta doa, ambilkan kurma minta kunyahkan ke Syekh Islam Tahnik, mengambil barokah penghafal Quran, air liur mereka barokah hafalan Quran. Anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Ini sekarang orang didekatkan dengan pelaku maksiat, yang penting kaya raya, dari mulai nikahnya dengan saksi pelaku maksiat, yang penting terkenal, yang penting pejabat. Padahal la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Dulu yang dicari sebagai saksi ulama, penghafal Quran, qari. Sekarang yang penting terkenal, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting punya harta. Rusak standar kehidupan. Tapi kalau orang ngaji, duduk sering dengan ulama, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9, 60 menit kita bersama, sesuai dengan kode etik 600 ml.
Ternyata kalau tausiah di dekat para alim ulama, tausiah dengan orang yang hatinya berzikir, tausiah dengan orang yang hatinya tenang. Ini pengalaman saya ceramah tausiah. Kalau tausiah dekat dengan orang yang hatinya tenang, dan waktu tausiah itu dia peduli ngelihat kita, itu nyampaikan itu tak terasa lama. Tapi kalau tausiah dengan orang yang terlalu khusyuk sampai menunduk, itu lamanya luar biasa. Apapun yang kita katakan terserah kau lah, kata dia. Berapa kali saya tausiah tidak dilihat orang, orangnya tidak ada, jasadnya ada tapi ruhnya gentayangan. Nah, saya dengan kamera aja. Tapi karena sudah terbiasa ngomong dengan kamera, ya udah saya ngomong aja dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada, marilah saya bilang saudaraku dimanapun berada. Maksudnya yang ada di situ entah kemana-mana. Tapi di Azikro pengalaman beberapa kali memang tausiah di sini lain auranya, lain aromanya, karena kekuatan magnet orang-orang berzikir berkumpul, dicas lagi, nanti mulai kurang, awal bulan dicas lagi, mulai kurang. Perjalanan kita ini panjang, mesti isi bensin, mesti berhenti sejenak, mesti ke rest area. Inilah dia rest area yang paling mengguncang semangat, yang menguatkan keyakinan, karena ke depan perjalanan kita masih panjang. Insya Allah hidup kita masih lama. Andai pun kita mati, mati kita membuat berhenti dari perbuatan dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan hidup kami masih panjang, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati menyinggung perasaan Al-Faqir Abdul Somad, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barakah, pertemuan yang mempanjangkan umur, pertemuan yang membuat kita senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.